Saudara-saudara, sebagaimana telah diwartakan di dalam Warta Gereja, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, kita akan bersama-sama menerima pemeliharaan iman dalam bentuk sakramen perjamuan. Maka saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri menanggapi undangan Tuhan maju di meja perjamuan. Sebelum kita menerima sapaan sabda, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan, kami Engkau undang untuk menerima sakramen perjamuan. Maka sekarang izinkan kami mempersiapkan hati kami, termasuk untuk menanggapi undangan Tuhan tersebut melalui perenungan sabda. Tolonglah kami supaya kami mengerti maksud hati Tuhan dan dapat kami kerjakan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab untuk renungan pada saat ini dibacakan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Surat Galatia pasal 5 ayat 13 yang menyatakan kepada kita demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah cerita tentang seorang ayah. Seorang ayah yang memiliki seorang anak yang gemar sekali berhutang. Anak ini punya hutang di sana, punya hutang di sini, di warung ibu A, di toko bapak B, dan sebagainya. Dan sebagai seorang ayah, tugas atau tanggung jawab yang diambil oleh ayah itu adalah melunasi hutang anaknya. Sekali, dua kali dia melunasi hutang anaknya, tetapi rupanya penyakit atau kebiasaan untuk si anak ini berhutang tidak pernah sembuh. Sampai pada suatu ketika si ayah ini bertanya kepada anaknya, "Nak, utangmu itu kan sudah dilunasi oleh ayah. Kenapa kamu mau berhutang lagi? Kenapa kamu suka berhutang lagi?" Jawab si anak, "Loh ayah, justru kalau ayah melunasi hutangku di sana dan sini, itu adalah kesempatan untukku berhutang lagi. Jadi kalau utangku sudah dilunasi ayah, maka aku bisa utang lagi. Buku dosaku 0 lagi." Nah, saudara-saudara, cerita ini mungkin adalah cerita fiksi, tetapi mengandung sebuah makna bahwa seringkali sebuah penebusan itu berarti adalah kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Termasuk bacaan pada hari ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia bahwa sesungguhnya Kristus telah menjadikan orang-orang percaya itu sebagai orang yang merdeka. Tetapi sayangnya saudara-saudara, tidak sedikit dari umat di Galatia yang memahami bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus itu sama dengan kesempatan untuk dia berbuat dosa lagi. Jadi ketika dia berbuat dosa, dia kemudian ditebus dari dosa, dia diampuni, dia maka memiliki kesempatan untuk berdosa lagi, nanti diampuni lagi, dia berdosa lagi, dia diampuni lagi, dan sebagainya. Dan itu dilakukan dengan sengaja, dengan pemahaman bahwa kemudian Kristus akan menebus dia lagi. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka melalui pemberitaan Paulus mengingatkan bahwa kesempatan untuk merdeka bukanlah kesempatan untuk berulang kali berbuat dosa. Satu kali orang dimerdekakan, maka dia harus hidup di dalam kemerdekaan itu, menjaga kemerdekaan itu dengan melayani seorang akan yang lain di dalam kasih. Kemerdekaan bukanlah sebuah kesempatan untuk mengulangi dosa, untuk mengulangi kejahatan, untuk mengulangi keburukan. Tetapi kemerdekaan adalah sebuah kesempatan untuk kita kemudian mewujudkan kehendak dari pribadi yang memerdekakan kita, yaitu Kristus yang menghendaki supaya setiap orang berpelayanan di dalam kasih. Nah, saudara-saudara, sakramen perjamuan senantiasa mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dan seringkali sakramen perjamuan dipersiapkan secara khusus, termasuk dengan pendadaran pada saat ini. Tapi saudara-saudara, sakramen perjamuan sesungguhnya mengingatkan kita bahwa sejatinya kita harus senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan di dalam setiap hari hidup kita. Sakramen perjamuan bukan hanya momen khusus, tetapi sakramen perjamuan seharusnya menyemangati kita untuk senantiasa berpelayanan di dalam kasih di dalam setiap hari kehidupan kita. Maka saudara-saudara, sakramen perjamuan seharusnya menjadi pengingat bahwa kita tidak lagi punya kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi sebaliknya kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk kita berpelayanan di dalam kasih. Mari kita menghayati roti dan anggur
yang nanti akan bersama-sama kita terima, kita makan dan kita minum sebagai pengingat bahwa kita diberi kesempatan untuk merdeka, bukan untuk berbuat dosa lagi, tetapi supaya kita melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan saat ini. Mari kita masuk di dalam keteduhan. Kita berteduh dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami telah dipanggil untuk merdeka, dan di dalam kemerdekaan itu seharusnya kami melayani seorang akan yang lain di dalam kasih. Maka sekarang Tuhan, izinkan kami menjawab dan menanggapi undangan Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan ini. Engkau yang menjadi saksi atas jawaban kami, Engkau yang akan meneguhkannya di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu demi Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, seperti telah diungkapkan di awal bahwa kita menerima undangan untuk mengikuti sakramen perjamuan sebagai sarana pemeliharaan iman, maka sebelum saudara-saudara menyatakan kesanggupan di dalam diri dan hati saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk bertanya dua hal sebagai sarana kita menguji diri yang demikian. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Maka sebagai orang yang menerima undangan Tuhan, bagaimana jawab saudara-saudara atas undangan untuk mengikuti sakramen perjamuan? Tuhan yang menjadi saksi atas jawaban saudara-saudara, Tuhan sendiri yang akan meneguhkannya. Mari kembali berdoa. Kami telah menanggapi undangan Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan kesediaan kami mengikuti sakramen perjamuan di dalam hati kami masing-masing, sampai dengan nanti kami menerima roti dan anggur di dalam ibadah tanggal 7 Februari 2021. Terima kasih Tuhan, teguhkanlah kami di dalam firman-Mu, teguhkanlah kami di dalam kemerdekaan anugerah-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.